RSA UGM, kembali lagi di Mitos Fakta, mencari informasi yang benar sesuai fakta yang ada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kanker paru-paru. Mendengarnya saja sudah cukup menakutkan ya teman-teman. Nah, penyakit ini awalnya ditandai dengan munculnya sel kanker yang tumbuh dan menyerang pada organ vital pernafasan manusia. Nah, biasanya sel kanker ini seiring berjalannya waktu juga dapat menyerang ataupun menyebar ke jaringan organ tubuh lainnya. Karena mungkin menyerang pernafasan ya, jadi beberapa orang seringkali berpikir apakah kanker paru-paru bisa menular? Nah, yuk kita cari tahu jawabannya hanya di program Mitos Fakta RSA UGM. Menurut saya itu mitos, Mbak. Karena itu menurut penelitian sendiri untuk kanker itu bisa dari degeneratif atau dari makanan yang dimakan oleh pasien itu. Dia tuh makanan yang menimbulkan kankernya itu hidup atau enggak, seperti itu sih. Menurut saya sih fakta. Ya kan memang ada ya kanker itu yang bisa menular. Kayak kelenjar getah bening itu kan juga sejenis kanker kan, tapi kan itu juga bisa menular. Mitos, karena penyakit kanker tidak menular. Penyakit kanker bukan disebabkan karena dari virus yang bisa bertebaran di udara bebas, jadi itu tidak menular. Sahabat sehat RSA UGM, kanker paru itu tidak menular. Artinya apa? Penyakit menular itu kan penyakit yang bisa berpindah dari satu individu ke individu lainnya. Kanker paru termasuk penyakit tidak menular, ya. Karena kanker paru itu disebabkan oleh beberapa faktor atau kita sebut dengan multifaktorial. Faktor pertama itu adalah faktor yang bisa dimodifikasi. Yang kedua, faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi itu misalnya adalah merokok. Yang kedua, polusi indoor ataupun outdoor. Yang ketiga, polusi di tempat kerja. Yang keempat, misalnya paparan dari radiasi radon. Yang tidak bisa dirubah atau dimodifikasi misalnya faktor genetik, ya, jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada wanita juga nggak bisa dirubah. Nah, namun apakah perilaku yang bisa menyebabkan kanker paru itu bisa menular? Jawabannya bisa. Misalnya seorang merokok itu kan faktor risiko menjadi paru. Perilaku merokok itu bisa menular ke orang lain, ya kan? Bisa menular ke orang lain, bisa mempengaruhi orang lain untuk merokok dan itu. Sehingga kita itu harus mampu untuk mencegah dengan cara mengendalikan faktor risikonya. Tidak merokok, mengurangi risiko paparan polusi udara di dalam ruangan ataupun polusi di luar ruangan, ya. Kemudian meminimalisir misalnya paparan polutan di tempat kerja, meminimalisir asbes, itu penggunaan asbes, meminimalisir kita terkena debu kayu yang berlebihan, ya. Kemudian juga rumahnya itu harus disetting biar ventilasinya bagus, ya. Syukur-syukur dicek apakah di dalam rumah atau di rumah yang kita tempati ada paparan radiasi atau tidak. Dengan mengendalikan faktor resiko itu, secara tidak langsung kita bisa membantu untuk mencegah penyakit kanker paru. Itu tadi jawaban dari Dr. Siswanto. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya, simak terus video lainnya hanya di program Mitos Fakta RSA UGM. Mencari informasi yang benar sesuai fakta yang ada. Saya Krisma, pamit undur diri. Salam sehat.